Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik. Tematik hari ini adalah bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Untuk yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menceritakan isi dongeng. Ini ada di Bupena 3A halaman 127 sampai 128. Nah, yang pertama, kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Nah, cara untuk memahami isi dongeng yaitu dengan apa? Dengan membaca secara cermat seluruh isi teks dongeng tersebut. Jadi, dongengnya dibaca dulu, dipahami dengan baik. Nah, kalau kita membacanya dengan cermat, maka kita bisa memahami isi dongeng tersebut dengan baik. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita juga dapat memahami isi dongeng itu dengan cara apa? Menjawab pertanyaan. Ketika kita menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, itu artinya kita memahami isi dongeng tersebut. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, jadi informasi di dalam dongeng itu dapat kita tulis dalam bentuk peta pikiran. Nanti Miss tunjukkan contoh peta pikirannya ya. Nah, peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Nah, fungsi atau kegunaan dari peta pikiran itu apa? Fungsi atau kegunaan dari peta pikiran adalah untuk membuat orang yang membacanya akan menjadi lebih mudah dalam memahami dan juga mengingat isi dongeng. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Jadi ketika kita membuat informasi dalam peta pikiran, diusahakan tulisannya ditulis dengan bahasa yang singkat dan juga bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini ada dongeng tentang kisah kucing kecil. Kita baca sama-sama ya. Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika ia mendekati kandang kuda, ia mendengar binatang besar memanggilnya. "Hei kamu kucing kecil, kamu tahu pemilik ladang itu mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya. Kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa," kata si kuda meremehkan. Kucing kecil itu pergi dari kandang kuda sambil menunduk sedih. Setelah berjalan, ia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, "Saya adalah hewan paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil." Kucing kecil kemudian berjalan lagi. Ia semakin bersedih karena merasa tidak berguna. Ia duduk dan menangis. Tidak lama kemudian, seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. "Mengapa kamu menangis, kucing kecil?" tanyanya lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialami kepada kucing tua. Dia merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuanya yang lain. "Memang benar jika kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu," kata si kucing tua. "Namun kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu." Si kucing kecil pun berhenti menangis. Ia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilati kaki tuanya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuanya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Ia berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa. Kamu adalah hewan berharga di sini," kata pemilik ladang. Sejak itu, kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Nah, itu adalah cerita dari kisah kucing kecil. Nah, tugas kalian ada di Bupena 3A halaman 128. Nah, ini adalah peta pikiran. Ini ada contoh dari peta pikiran ya, Nak. Jadi, kita lihat sama-sama. Tugasnya, tuliskan isi dongeng tersebut dengan menjawab pertanyaan dalam peta pikiran tersebut. Jadi, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan dari ini. Nah, tadi kan cerita dongengnya tentang kisah kucing kecil. Di sini kita bisa buat peta pikirannya dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalian nanti menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Yang pertama, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Nah, ini dijawab dulu. Kemudian
Mengapa kucing kecil bersedih? Dijawab, kenapa ya? Terus apa yang dikatakan kucing tua? Dijawab, kemudian apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Nah, ketika kalian jawab pertanyaan ini, kalian sudah bisa menceritakan isi dari dongengnya. Dijawab dulu ya nak, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Mengapa kucing kecil bersedih? Apa yang dikatakan kucing tua? Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Nah, itu dijawab. Oke, selanjutnya kita akan belajar matematika. Matematika hari ini kita belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian bagian yang pertama. Kalau kemarin kita sudah belajar sifat pertukaran pada penambahan atau tambahan ya. Hari ini kita belajar tentang perkalian. Nah, ini ada di buku pena 3A halaman 129 sampai 130. Nah, sifat pertukaran disebut juga dengan sifat komutatif. Jadi pertukaran itu disebut dengan komutatif. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Nah, tidak hanya dalam penjumlahan, tetapi sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Rumus sifat pertukaran dalam perkalian yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Miss ulangin, A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, perhatikan contoh berikut. Ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan dua pilihan kemasan pada ibu. Ada kemasan isi 4 telur dan kemasan isi 6 telur. Nah, ini yang 4 telur, ini yang 6 telur. Nah, sama nggak kira-kira ini sama ini jumlahnya? Sama. Nah, kalau yang isi 4 telur, berarti 6 wadah ini dikali isinya 4 telur. Jumlahnya berapa 6 kali 4? 24. Nah, kalau yang isinya 6 telur, berarti isi 6 telur ini dikali 4 wadahnya. Jadi 4 wadahnya dikali isinya ada 6 telur. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24 telur. Nah, kita baca di sini dulu ya nak. Jumlah telur berdasarkan dua pilihan kemasan tersebut sama banyak jumlahnya 24. Jadi hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Nah, secara umum sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A dikali B sama dengan B dikali A dengan A dan B bilangan cacah. Nah, bisa dilihat di sini ya nak. Jadi ini sama sama-sama 24, sama-sama 24. Hanya ini dihitung dulu wadahnya. Ada berapa wadah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wadah dikali isi telurnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24 butir. Yang kedua, wadahnya ada berapa? 4, 1, 2, 3, 4, 4. Isinya ada berapa telur? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 telur. 4 dikali 6 sama dengan 24 telur. Jadi ini walaupun ditukar-tukar hasilnya sama. 6 dikali 4 sama 6 dikali 4 yang ini sama dengan 4 dikali 6. 4 dikali 6 hasilnya sama-sama 24. Nah, itu untuk yang perkalian. Nah, tugas kalian lihat ada di buku pena 3A halaman 129 sampai 130. Nah, tugas kalian adalah tuliskan perkalian sesuai gambar. Nah, di sini sudah ada gambarnya kan, dilihat di sini. Ini ada wadahnya 4, 1, 2, 3, 4. 4 kandang dikali jumlah burungnya ada berapa? 3, 1, 2, 3 dikali 3 sama dengan 3 dikali berapa? Ingat, A kali B sama dengan B kali A. Nanti dijumlahkan hasilnya berapa? 3 kali 4 itu berapa? Terus di sini ya nak, ini kira-kira yang titik-titik di sini isinya berapa? Oke. Seperti yang penambahan kemarin, tapi ini perkalian. Nah, ini juga lihat 5 dikali, ini kan ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 dikali berapa jumlah ayamnya? Hitung ya, 1, 2, 3, berarti di sini berapa? Sama dengan, ingat, A kali B sama dengan B kali A. Ditulis nanti hasilnya di sini. Nah, yang ini juga lihat di situ. Yang pertama ada berapa wadah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini berapa? Dikali jumlah ikannya. Ikannya dihitung ada berapa sih ini? 1, 2, 3. Ada berapa ikan? Ada, ayo berapa dihitung ya. Ini gambarnya kurang jelas, tapi ini bisa aja.
ada 4 ikan ya di sini sayang. 1 2 3 4. Dihitung di sini 4 ikan. 1 2 3 4 karena gambarnya tidak terlalu jelas. 1 2 3 4. Berarti ini ikannya ada 4. Jumlah wadahnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 7 dikali jumlah ikannya 1 2 3 4. 4 sama dengan berapa kali berapa? Ingat A kali B sama dengan B kali A. Nanti ditulis hasilnya di sini. Oke, Nek. Nah, itu untuk tugasnya. Selanjutnya PR-nya. PR ada di buku pena 3A halaman 130. Nah, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Jadi kalian menuliskan titik-titik dengan bilangan yang tepat. Ingat, A kali B sama dengan B kali A. Jadi ini berapa kira-kira yang kosong-kosong ini? Nah, gampang sekali ya, Nak. Itu adalah PR-nya. Selanjutnya kita akan belajar SBDP. SBDP hari ini kita akan belajar tentang memahami gerakan hewan di lingkungan sekitar. Ini ada di buku pena 3A halaman 130 sampai 132. Nah, kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar. Misalnya gerak meniru gerakan hewan. Ada berbagai jenis gerakan hewan seperti berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Jadi jenis gerakan hewan itu macam-macam. Ada yang hewan bergeraknya dengan cara berjalan, ada dengan cara melompat, ada yang terbang, ada juga yang berlari. Hewan yang dapat ditiru gerakannya antara lain gajah dan kupu-kupu. Nah, ini bisa ditiru gerakannya. Kita dapat meniru gerak gajah berjalan. Caranya seperti apa? Caranya dengan membungkuk dan meletakkan kedua tangan di atas tanah lalu mulai berjalan. Itu adalah gerakan dari gajah berjalan. Nah, kita bisa lihat di situ, gerak meniru hewan juga dapat dijadikan gerak tari dengan iringan lagu yang bertema hewan. Jadi gerak meniru hewan ini juga bisa dijadikan gerak tari. Lakukan gerak meniru kupu-kupu berikut dengan diiringi lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Nah, ini adalah gerakan dari lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, ciptaan dari Ibu Sud. Lihat di sini ya, Nak, kupu-kupu yang lucu. Gerakannya adalah seperti ini. Nah, oke, selanjutnya tugasnya. Nah, tugasnya ada di buku pena 3A halaman 132. Nah, tugas kalian adalah membuat sebuah video menirukan gerakan hewan berikut. Jadi kalian membuat video dan harus menirukan gerakan hewan berikut. Nah, gerakan kuda seperti apa? Sudah ada contohnya. Kemudian gerakan bebek seperti apa? Gerakan katak seperti apa? Gerakan kelinci seperti apa? Nanti divideokan, dikirim ke Miss Cynthia ya. Oke, Miss Cynthia rasa sudah cukup untuk hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.